Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke dalam hadis ke-157 dari hadis kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab berbuat baik kepada budak. Haddatsana Muhammad bin Sabiq qala haddatsana Israil anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin. Dengan sanadnya Imam Bukhari rahimahullah taala mencantumkan hadisnya dari Abdullah. Maksud dari Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ajibud da'iya, penuhilah undangan orang yang mengundang. Wala taruddul hadiyata, janganlah menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, janganlah memukul orang muslim. Yang pertama poinnya adalah ajibud da'iya, penuhilah undangan. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Undangan apa? Yang pertama, wajib menghadiri undangan walimahan, pesta pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi. Ini hukumnya wajib. Dan anjuran atau sunnat jika pelaksanaan undangan makanan dari acara-acara yang dibolehkan. Acara-acara ini dibolehkan. Jika bagi dia tidak ada halangan. Undangan makan siang misalkan. Ya. Atau acara-acara lain yang merupakan itu adalah undangan-undangan makan. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi dia mengatakan ittafaqal ulama'u ala wujubil ijabati fi walimatil urs. Sepakat ulama wajib memenuhi undangan di dalam walimatul urs, yakni pesta pernikahan. Wakhtalafu fima siwaha, berbeda pendapat apabila selain dari itu. Faqala Malikun wa jumhur, berkata Imam Malik dan mayoritas ulama, la tajibul ijabatu ilaiha, tidak wajib dipenuhi selain dari walimatul urs. Undangan makan, undangan syukuran, dan yang lainnya. Wa qala ahlul zahir, Zahiriyah,
Tajibul ijabah ila kulli da'watin min ursin wa ghairih. Wajib memenuhi undangan, baik pokoknya undangan, baik walimatul urs atau pesta atau tidak. Akikah dan yang lainnya. Ya, pokoknya diundang, kata Zahiriyah wajib. Karena melihat beberapa dalil yang umum seperti ajibud da'iyah, penuhilah panggilan. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari oleh Muslim, hakul muslim ala muslim sit, hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya, di antaranya idza da'aut idza du'ita idza da'aka fa'ajibhu, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim memanggilmu, yakni mengundangmu, maka penuhilah undangan itu. Ini umum. Tapi ulama, mayoritas ulama memandang bahwa yang wajib itu adalah walimatul urs. Yang selainnya tidak wajib. Wabihi qala salaf, sebagian ulama terdahulu pun banyak pokoknya undangan secara zahir ya hadiri. Qala al-Syekh al-Muhaddits ad-Dahlawi wa hadha idza uyyina al-mad'uwa bid-da'wah. Ini kalau seandainya undangan itu kepada orang tertentu yang terhormat, Bapak fulan, undangan sudah tertentu, ya. Fa illam yu'ayyinhu lam tajib ijabatu. Kalau misalkan tidak diundang per nama, jamaah halkim diundang untuk menghadiri walimatul urs, kan umum ya. Falam tajib ijabatu bal la tustahab. Lianna adamul ijabah mu'allalun bima fihi min kasril qalbid da'i. Maka kalau seandainya tidak tertentu, ya, tidak wajib menghadiri, malahan tidak dianjurkan. Ya. Ini perkataan siapa tadi? Ad-Dahlawi. Kenapa? Dia berikan alasan. Lianna adamal ijabah, karena tidak memenuhi undangan itu mu'allalun, diberi alasan, bima fihi min kasri qalbid da'i, jika seandainya mengakibatkan orang yang mengundang itu sakit hati. Misalkan kan bukan sakit hati, sesuatu yang menyedihkan hatinya. Jadi kalau seandainya si A diundang gitu ya, kehadiran si A itu merupakan syaraf, merupakan kemuliaan bagi dia. Diundang, dia datang. Tapi secara umum saja ada 1 orang 2 orang hadir itu sudah penuh. Yang lain kalau tak hadir pun ya tidak mengganggu kepada perasaannya. Ya. Wa idza amma fala kasr. Kalau seandainya secara umum tidak ada yang menyedihkan dia. Tapi kalau tertentu, ini. Makanya ini perlu kita hadiri. Tidaklah kita disebutkan dalam undangan tersendiri karena dia menghormati kita. Karena dia mengharapkan kedatangan kita. Dia merasa terhormat ketika kita menghadirinya. Sampai di sini perkataan Dahlawi. Wal wajhu fi ta'akkudil ijabah indi, menurut pensyarah ini adalah Fadlullah Al-Jailani, sisi penekanan memenuhi undangan itu menurut saya adalah siyanatut ta'ami 'anil idah, menjaga makanan jangan tersisa,
terbuang-buang. Karena kan orang ketika dia mau menyebarkan undangan, berapa undangannya nih? 1.000 kalau diundang satu orang, biasanya dia datang sama istrinya, dikalikan 2. Berarti dia menyiapkan makanan 2 kali lipat. Ya, nah, begitu juga hati-hati kita membawa kawan yang tidak diundang. Itu namanya tufaili. Ya, itu nggak boleh, kecuali diizinkan oleh yang mengundang. Cari orang mau makan, makanlah gratis semua ya kak. Nah, apalagi boleh kambing, nah. Fa innal mudhif, karena orang yang mengundang, yukthiru minat ta'ami fil walaim wa yatakaffalu fihi ayyamad diyafah. Karena orang yang mengundang, dia perbanyak makanan di dalam walimahan. Malahan dia membebankan dirinya, ya, mengeluarkan uang yang banyak untuk selama hari-hari walimahan. Ya. Falau takhallafan nasu, kalau orang enggak hadir, ya, la tadarrara bihi sahibah. La tadarrara bihi sahibu. Maka pemilik undangan tadi sudah ya ditimpa suatu musibah. Ya, kenapa? Rugi dia. Dia sudah siapkan makanan, tapi banyak yang tersisa. Orang, terutama juga misalkan orang tua, keluarga kita lah di rumah, istri. Coba istri sudah siap bikin makanan yang baik, bagus. Ya, tahu suaminya enggak punya selera makan. Bagaimana perasaan istri? Nah, kalau misalkan lihat suaminya dengan lahap makan, habis makanan itu, senang dia. Ya, baharago kerajambo kayak gitu. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang melaksanakan walimahan, ketika makanan sudah habis semua, senang dia. Tapi kalau masih banyak tersisa, sedih dia. Ya. Baik. Ala anna min 'adati ba'd an-nas annahum yata'akhkharuna 'an da'watin nikah khasatan sakhtatan lima kana jara baina ad-da'i wa bainahum fi ma sabaq fa innahum ya'lamun anna sahib at-ta'am laysa lahu budd min ad-da'wati lahum fayatadarra fala mahalata ila irdaihim. Dikatakan bahwa sebagian orang ya, kebiasaannya bahwa mereka mengulur-ulur kedatangan dalam pernikahan, ya, karena tidak menyukai apa yang terjadi antara orang dai, orang yang mengundang dengan orang ketika ada sesuatu yang tidak senang antara dia dengan yang mengundang, ya, dia mundur-mundur, dia diundur-undur. Taib. Akan tetapi Imam Nawawi dia mengatakan, ammal a'dzar allati yasqitu biha wujubu ijabati ad-da'wah aw nadbiha, adapun alasan yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk memenuhi undangan atau gugurnya anjuran untuk memenuhi undangan, ada. Jadi tidak semua pokoknya datang aja, enggak, tapi ada hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban tadi. Di antaranya ayyakuna fit ta'ami syubhatan, kalau seandainya di makanan itu ada syubhat, makanan syubhat bercampur dengan babi misalnya, makanan enggak jelas, kalau seandainya ada seperti itu, ya, atau terbukti seperti itu, ada syubhatnya. Au yakhussul aghniya faqat, atau dia khususkan untuk undangan orang-orang kaya aja. Dia lihat undang-undang yang hadir orang-orang pejabat aja, ya udah, kalau kayak gini enggak ada orang yang miskin, ya, boleh dia tidak hadir.
Au yakunu hunaka ma yata'adza bihudurihi ma'ahu. Au la taliqu majalasatuhu. Atau ada orang yang terganggu, atau ada orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya bersama dia ini. Misalkan dia punya anak kecil misalkan. Anak ini super, ya. Kalau udah datang kanu, pokoknya mau ngacanya di situ misalkan. Terganggu orang lain, ya. Nah maka ini merupakan satu uzur yang membolehkan kita untuk tidak hadir. Taib. Aula taliqu majalasatahu, atau dia duduk di situ tidak cocok, ya. Ya tidak pantas lah. Bagaimana misalkan seperti yang kondisi sekarang ini, duduk dengan orang-orang misalkan yang nggak layak, seorang ustadz datang taunya di situ banyak preman aja begitu. Tidak cocok lah dia tinggal di situ, atau misalkan tempat yang tidak layak bagi dia mujalasahnya untuk duduk di sana. Au yad'uhu li khaufi syarrihi, atau dia dipanggil, diundang karena takut oleh kejahatannya. Ini orang super nih, kacung ya, orang bagak. Nah, diundang karena takut dengan dia. Dia kalau tahu dia, wah ini orang undang saya ini karena dia takut dengan saya, ya udah. Ya. Enggak usah hadir ke situ. Au litam'in fi jahihi, atau ingin mencari muka, ya, karena pengen mendapatkan kedudukan, hadir di majelis si A biar dia nanti mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang tadi. Au liyu'awinahu ala batil, atau menolongnya untuk kebatilan. Aw alla yakuna hunaka, yang kedua jangan ada di tempat waliman itu sesuatu yang mungkar. Apa di antara mungkar? Min khamrin, minuman keras. Pergi walimah taunya di situ ada minum keras, nggak boleh kita ada. Au lahwin, sesuatu yang menyanyiakan, seperti lahwi itu adalah musik, ya. Itu juga membolehkan tidak, atau alasan menggugurkan kewajiban kita untuk hadir. Au farsy haririn, atau tikarnya dari sutra, karena kita dilarang untuk menjadikan permadaninya dari sutra. Au surat hayawanin ghair mafrushatin, atau gambar-gambar binatang yang tidak tikar misalkan. Kalau tikar gambar-gambar nggak apa-apa, tapi seperti yang di dinding dan yang lainnya. Au aniyatu dhahabin au fiddatin, atau bejana-bejana yang dipakai adalah terbuat dari emas dan perak misalkan. Karena di situ ada kemungkaran, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujajjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dari bejana emas atau perak, maka mengakibatkan nanti di dalam perutnya api dari api neraka. Itu kan bentuk kesombongan. Yang mana tahu pengantin yang orang kaya punya toko emas, ya, lalu satu kebanggaan bagi dia untuk tempat minumnya pengantin ini terbuat dari emas, satu kebanggaan. Ada saya melihat di berita orang kaya tekstil, raja tekstil India, dia bikin baju emas 4 kilo bajunya, ya. Itu bukan sutra, dia bikin emas
menunjukkan dia orang kaya. Ya. Baik. Kullu hadhihi, semua ini a'dzarun, adalah alasan-alasan fitarkil ijabah, untuk tidak memenuhi undangan. Wa minal a'dzar ay'tadhu ila da'i fayatrukuhu. Ya. Lalu merupakan uzur juga adalah minta maaf. Misalkan karena kita ada sibuk, tapi sebelumnya kita sampaikan, maaf saya sibuk, saya tidak bisa hadir. Itu merupakan uzur juga yang membolehkan kita untuk tidak memenuhi panggilan. Tapi kalau seandainya kita sudah diundang, tidak ada alasan di sana, terus tidak juga kita sampaikan bahwasanya kita tidak bisa hadir ke sana, nah maka itu menjadikan kita berdosa. Karena ini adalah wajib tadi. Ya. Imam Malik, wa kariha Malikun li ahli al-fadli ayujibu kulla man da'ahum. Imam Malik memandang tidak baik bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, kehormatan, memenuhi setiap undangan yang mengundangnya. Jadi enggak semua diundang, hendaklah dia memilih-milih undangan. Ya. Apa alasannya ini? Melihat kepada kelayakan kehadiran tempatnya. Seorang ulama yang dihormati, dia hadir di dalam satu walimah yang bisa menjatuhkan martabatnya. Ya, dan ini tidak cocok. Baik. Qala al-Hafidh, yani Hafidh Ibnu Hajar, la yab'atsu 'ala ad-da'wati ila at-ta'am, tidak ada yang mendorong kita untuk menghadiri panggilan undangan makanan, illa sidqul mahabbati wa sururid da'i bi aklil mad'u min ta'amihi wa tahabbubu ilaihi bil muwakalati wa tawkididz dhimami ma'ahu biha. Yang mendorong, tidak ada yang mendorong kita untuk menghadiri undangan tersebut kecuali adalah bentuk kasih sayang kita yang jujur, kecintaan kita yang jujur. Kita mengatakan teman kita ini, saya sangat suka dengan teman. Buktinya mana? Nah, buktinya ketika kita diundang, kita hadir kepada dia. Inilah yang mendorong kita. Karena betul-betul kita mencintainya, makanya kita menghadiri undangannya. Wasurur da'i, dan kegembiraan bagi orang yang mengundang, itu yang mendorong. Dengan apa? Dengan makannya orang yang diundang terhadap makanan yang disiapkan. Wa tahabbub ilaihi, dan menambah rasa kecintaan dengan makan bareng, dengan makan bersama-sama, dan itu semakin memperkuat tali ikatan persahabatan bersamanya. Ya. Falidzalika khassa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala al-ijabati. Falidzalika hadda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk memenuhi panggilan tersebut. Wa fihi, di dalam kita menghadiri itu, al-haddu 'ala muwasalati wat tahabbub wat ta'alluf. Terdapat di sini unsur apa? Unsur dorongan untuk saling, ya, menjalin hubungan, saling kita berhubungan terus, kemudian tahabbub, saling mencintai, wa ta'alluf, saling berdekatan, ya. Wal ijabatu da'wati lima qalla au kathur, memenuhi undangan itu baik sedikit maupun banyak. Ini makanan juga misalkan sedikit, ya tetap kita hadir, ya. Wa qabulil hadiyah kadzalik,
menerima hadiah begitu juga. Ya. Biar yang diberikannya yang kecil, tapi tetap kita terima. Karena menerima pemberian itu adalah satu penghargaan. Ya enggak? Kalau seandainya ada orang ngasih permen, ya anak kecil ngasih orang bapak-bapak permen satu misalkan. Kalau dilihat nilainya kan nggak apa-apa, tapi ketika diambil itu akan merasakan satu kebanggaan bagi seorang anak. Saya masih ingat dari sekarang. Paman saya atau kakak dari ibu saya sebapak. Waktu itu dia bekerja di Departemen Penerangan kalau nggak salah. Dia pakai sepeda apa namanya? Kalau dulu itu enggak, yang bagus itu, rally. Ya. Saya waktu itu main dekat warung di tepi jalan. Lihat saya, terus dia berhenti. Dikasih saya uang pada waktu itu 25 rupiah. Sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Nah ini ketika diberikan, ya inilah hadis yang kedua, poin yang kedua, wala taruddul hadiyah. Pertama, hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah, nanti berakibatkan saling mencintai. Baik. Di sini Nabi SAW mengatakan, wala taruddul hadiyah. Jangan ditolak hadiah. Nabi SAW tidak pernah menolak ya hadiah ya. Tapi Nabi menolak pembayaran zakat, tidak mau dia. Ya. Nabi ketika dikasih parfum, wangian, tidak tolak dia. Berat siapa yang ngasih, diambil. Ya. Ini anjuran. Jangan sempat kita menolak hadiah orang. Karena ketika kita menolak, ya, terasa orang tadi sedih dia. Boleh jadi hadiah itu tidak kita sukai, tapi boleh setelah kita ambil kita bisa hadiahkan ke orang lain. Ya, tapi di hadapan dia kita sudah menjaga perasaannya. Kecuali diharamkan menerima hadiah oleh hakim. Hakim tidak boleh menerima hadiah. Qadhi, pejabat. Ya, Ibn Qayyim dia mengatakan ada 3 orang yang tidak boleh menerima hadiah. Yang pertama al-hakim. Hakim di sini, hakim berbahasa Arab berbeda dengan hakim kita. Hakim yang berbahasa Arab adalah pemimpin, penguasa yang menguasai daerah. Kalau misalkan wali kota, bupati, gubernur, presiden nggak boleh menerima hadiah. Ya, yang kedua al-qadhi. Ya, qadhi tadi apa? Hakim dalam pengadilan. Yang ketiga asy-syafi'. Syafi' ini apa? Orang yang memberi syafaat. Perantara. Perantara ini, kalau sekarang perantara tim sukses. Karena orang ini, ketiga ini, kalau dia menerima hadiah, inilah awal kerusakan pemerintahan. Ya, orang mengasih hadiah ke penguasa, wali kota. Nah sih, kalau udah dikasih hadiah, dia akan kasih hadiah, Pak, masalah nak buku kerajuce. Dia tidak layak untuk terima karena sudah diberi sesuatu, sulit untuk menegakkan kebenaran. Begitu juga dengan qadhi, hakim di pengadilan, dia nyepiti, ya, yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa menjadi hitam, ya, maka hukum yang dikeluarkannya akan salah.
Saya tahu dan langsung di hadapan kami seorang qadhi di Arab Saudi, masih muda, ya di atas saya lah sedikit, sekarang mungkin umurnya 47 lah, ya, atau kurang dari 50. Waktu itu kita ajak seorang kawan, mengajak dia makan, dia mentraktir, nggak mau dia. Makan, traktir, nggak mau dia. Dikasih hadiah, nggak mau dia, karena dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Memang pada saat ini dia tidak punya urusan, tapi mungkin pada satu saat dia punya urusan. Begitu dia pejabat, ya, pejabat, kepala dinas, tidak boleh dia menerima hadiah, kecuali jika terhadap seorang yang tertentu sebelum dia menjabat sudah ada hubungan. Lah biasa, orang-orang biasa lah, anaknya ngirim hadiah, yang dia mengirim hadiah, sudah biasa hubungannya. Nanti setelah boleh. Tapi kalau seandainya nggak ada hubungan sama sekali, nggak boleh. Begitu juga dengan perantara tadi, tim sukses. Tim sukses menerima hadiah dari orang, ya. Tentu orang tadi, Pak, tolonglah Pak, sampailah ke atasan Pak. Tolong anak ambo Pak, kan boleh lagi hadiah Pak. Dia akan berusaha. Pak, terima sudah Pak, ini tim sukses rumah, ya, terima sudah Pak. Inilah penyebab kehancuran. Ini adalah penyebab meletakkan seseorang bukan pada tempatnya, hilangnya amanah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Apabila sudah diserahkan urusan bukan kepada ahlinya, tunggulah kerusakan. Nah, jadi pada hukum asal hadiah itu tidak boleh kita tolak, mahmakan berapapun nilainya, kecuali bagi orang-orang tadi, hakim, qadhi, syafi'. Ya, syafi' ini perantara, orang dekat dengan atasan. Biasanya itu kan, ya, tim-tim suksesnya, orang-orang khususnya. Yang ketiga, wala tadribul muslimin. Janganlah kalian memukul kaum muslimin. Tentu ini, ya, bukan di dalam masalah had atau hukuman, ya. Namun apa yang kita lakukan kaum muslimin adalah talattuf, berlemah lembut dengan perkataan, dengan perbuatan, ya. Memukul seorang muslim tanpa hak haram, itu adalah zulm. Itulah nanti kalau seandainya dia tidak minta maaf di dunia, ya, kalau ada orang menunjuk orang lain, tonjoknya kan, setelah itu dia tidak minta maaf, nanti akan dikisos. Di akhirat nanti dia misalkan meninggal dunia, dia membawa pahala, tapi dia tidak minta maaf kepada orang yang pernah dipukulnya karena saking sakit hatinya. Ya nggak boleh. Walaupun sakit hati kita, tidak boleh kita mukul, ya. Maka kalau dia tidak minta maaf, membawa dosa ini, di akhirat nanti apa? Kebaikan orang tadi diberikan kepada orang yang, ya, kebaikan orang yang memukul diberikan kepada orang yang dipukul. Itu pembayarannya, penembusannya. Kalau dia sudah tidak punya lagi deposito kebaikan, ya, dosa orang itu ditimpakan kepadanya. Inilah orang yang muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Orang bangkrut itu seperti apa? Ya, bangkrut itu menggali lubang. Yang dia miliki tidak ada lagi, masih ada hutang, ya, yang akan dibayar. Itu yang namanya bangkrut. Bangkrut di dunia hayyin, satu hal yang gampang, yang mudah. Tapi bangkrut di akhirat ini yang paling berbahaya. Ya. Dengan apa kita bayar? Baik. Jadi maka kita tidak boleh memukul seorang muslim, ya. Malahan itu adalah haram, itu termasuk dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, inni haramtu alaikumudz dzulma wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan pada diriku kezaliman
dan telah aku jadikan di tengah-tengah kalian kezaliman itu suatu hal yang diharamkan, maka jangan saling menzalimi. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Termasuk juga menzalimi di sini yang kaitannya dengan pembahasan kita adalah menzalimi pembantu, memukul pembantu. Ya, jangan memukul pekerja kita, memukul bawahan kita. Ya, enggak ada, itu adalah kezaliman. Ya, disebutkan di sini dengan muslim, ini kaitannya dengan agama Islam. Tapi siapapun ya di bawahan kita, maka tidak boleh kita memukulnya. Iya, tentu kita di sini kan tidak wajib menerima, tapi dianjurkan untuk menerima. Maka kita yang menerima zaman-zaman pencucian uang ini harus hati-hati kita. Karena orang itu kadang-kadang gini, Pak. Dia tidak, kadang-kadang ada kawan kemarin dia saya khawatir jangan-jangan itu pencucian uang katanya. Ada kawannya nelfon, saya mau titip uang untuk seseorang sekian ribu dolar, jumlahnya kurang lebih senilai 1-2 M. Ya, saya sedang di luar katanya, titip, pergilah ke toko saya, datang ke toko kan orang tadi, dimasukkan, disimpanlah di dalam berangkasnya. 2 minggu setelah itu dia hubungi orang yang mau dikirimkan uang ke dia, ya, yang diamanatkan. Dia bilang, ini uang si Al sudah nih sama ana nih, sinilah katanya. Pergi dia, datang dia, mana ya? Udah, pakai aja bagimu katanya. Ya, dipinjamnya, pakailah untuk modal silakan. 2 M, ya, diberikan begitu aja sama ya mungkin wallahu alam apakah itu hartanya apa gitu, wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi pada zaman sekarang perlu kita hati-hati, ya, kita niat kita baik, taunya kebawa, wallahu alam. Jadi kalau kita bawa tadi hadiah, kalau orang dari pencucian uang itu tuh tidak mungkin dia ngasih uang, memberikan yang kecil-kecil gitu kan, nggak mungkin, dia akan memberikan lebih besar. Nah sekarang terkadang di dalam penerimaan hadiah, kalau yang gadang dia gian kan wak terima, tapi kadang-kadang orang yang memberikan hadiah yang ketek, ya, kecil nilainya tidak seberapa, terkadang ya kita juga ketika menerimanya, agih kerupuk lah, misalkan kacang 3 buah. Ya, buat tigonya gitu. Nah, jadi berapapun yang diberikan, kecil atau besar, ya. Kalau misalkan gulai kambing kapalo dia gihena, nah, mantap. Tapi kok lah tulangnya lah, ya, tidak ada dagingnya. Nah, tetap kita terima. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.